Sebuah kapal yang diduga milik Israel bernama Galaxy Leader dilaporkan telah dibajak oleh militan Houthi Yaman di Laut Merah. Menurut laporan, kapal itu membawa sekitar 22 orang di dalamnya. Sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Houthi menyita sebuah kapal yang diduga milik Israel di Laut Merah. Namun, puluhan orang yang berada di dalamnya disebut bukan warga Israel. Sementara Israel masih belum memberikan komentar terkait kabar pembajakan kapal tersebut. Sebelumnya pada Minggu 19 November, juru bicara Houthi Yahya Saree mengeluarkan peringatan kepada Zionis. Ia menyebut Houthi akan menargetkan semua kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel. Kemudian kapal yang membawa bendera Israel juga akan menjadi sasaran. Yahya pun meminta semua negara untuk menarik warganya yang bekerja sebagai awak kapal tersebut. Sebagai informasi, militan Houthi telah menyatakan bergabung dalam perang Israel-Hamas sejak awal November. Kelompok tersebut berulang kali menargetkan wilayah Israel menggunakan rudal dan juga drone. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan otoritas Palestina harus memerintah jalur Gaza dan tepi barat setelah perang Israel-Hamas selesai. Ia menyebut semua pihak ini sedang berupaya mencari solusi agar kedua negara segera berdamai. Hal itu disampaikan Biden dalam artikel opini di Washington Post yang diterbitkan pada Sabtu 18 November. Menurutnya, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Biden juga melarang Israel melakukan pendudukan atau blokade terhadap wilayah tersebut. Poin lainnya yang tak kalah penting adalah tidak boleh ada pengurangan wilayah Palestina. Mendengar hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merasa keberatan. Ia tak setuju dengan usulan Biden yang menyatakan bahwa otoritas Palestina harus memerintah Gaza. Menurutnya, otoritas Palestina tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa Israel harus mempertahankan tanggung jawab militer secara keseluruhan di Gaza di masa mendatang. Silah varlığı ile, gücü ile acaba İsrail'in Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mempertanyakan soal isu kepemilikan senjata nuklir Israel. Menurutnya, Badan Energi Atom Internasional harus segera melakukan penyelidikan sebelum terlambat. Erdogan mencatat bahwa Israel tidak termasuk negara yang menandatangani perjanjian non-proliferasi senjata nuklir tahun 1968. Oleh karena itu, penyelidikan soal status nuklir Israel harus dilakukan. Turki sendiri akan meminta Badan Energi Atom Internasional untuk bertindak sebelum terlambat. Sebab Erdogan khawatir kepemilikan senjata nuklir ilegal Israel akan membahayakan keamanan kawasan. Meskipun para ahli percaya bahwa Israel memiliki program senjata nuklir, namun negara tersebut tidak mengonfirmasi atau menyangkal keberadaannya. Namun petunjuk soal nuklir Israel belakangan mulai terungkap ke publik. Hal itu terjadi setelah Menteri Warisan Budaya Israel Amihai Eliyahu berbicara soal kemungkinan penggunaan bom atom di Gaza. Pernyataan Eliyahu sempat mengundang kemarahan publik dan membuat Rusia bertanya-tanya apakah benar negara Yahudi punya nuklir. Untuk membuktikannya, Kementerian Luar Negeri Rusia meminta Badan Energi Atom Internasional bertindak. Hamas'ın silah varlığı ile, gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Ama bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Militan Houthi yang berbasis di Yaman kembali mengeluarkan peringatan kepada Israel pada Minggu 19 November. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan pihaknya akan menargetkan semua kapal milik Israel. Yahya menambahkan kapal yang dioperasikan oleh perusahaan Israel atau membawa bendera Israel juga akan diserang. Oleh karena itu, ia meminta semua negara untuk menarik warganya yang bekerja sebagai awak kapal Israel. Sebagai informasi, militan Houthi telah menyatakan bergabung dalam perang Israel-Hamas sejak awal November. Kelompok tersebut berulang kali menargetkan wilayah Israel menggunakan rudal dan juga drone. Namun, beberapa di antaranya dilaporkan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel.
Sisanya jatuh di ruang terbuka dan ditembak jatuh kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Jarak antara Yaman dan Israel sendiri diperkirakan mencapai 2.000 km. Kedua negara tersebut dipisahkan oleh Arab Saudi dan sebagian kecil Yordania. Belakangan, pemimpin Houthi meminta kedua negara tersebut untuk membuka koridor militer yang memungkinkan pasukannya menyerang Israel secara langsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali bersitegang dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia merasa keberatan dengan usulan Biden yang menyatakan bahwa otoritas Palestina harus memerintah Gaza dan tepi barat setelah perang usai. Menurut Netanyahu, otoritas Palestina yang sekarang tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut, sehingga Israel enggan menyerahkan Gaza kepada pemerintah Palestina setelah perang berakhir. Netanyahu juga menambahkan bahwa otoritas Palestina mempunyai kebijakan untuk memberikan tunjangan bulanan kepada Hamas. Kemudian, otoritas Palestina juga disebut mendidik anak-anak di negara itu untuk membenci orang-orang Yahudi. Sebagai informasi, otoritas Palestina pernah memerintah tepi barat dan Gaza. Namun, mereka digulingkan pada tahun 2007 setelah meletusnya perang saudara singkat dengan Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengusulkan agar kedua wilayah tersebut kembali dipimpin oleh Palestina setelah perang selesai. Menurutnya, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Selain itu, Biden juga melarang Israel melakukan pendudukan atau blokade terhadap wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi merasa ragu dengan ambisi Israel melenyapkan Hamas, sebab menurutnya kelompok tersebut diperkuat dengan militer yang tangguh. Hal itu disampaikan Safadi dalam sebuah pertemuan di Bahrain pada Sabtu 18 November. Ia juga menyoroti gelombang pengungsian warga Palestina di Gaza akibat serangan Israel. Safadi menegaskan bahwa Yordania tak akan pernah membiarkan hal itu terus terjadi. Menurutnya, setiap upaya Israel mengusir warga Palestina dari tanah airnya akan dianggap sebagai deklarasi perang. Diketahui Yordania yang berbatasan dengan tepi barat menampung sebagian besar warga Palestina. Mereka melarikan diri atau diusir dari rumahnya ketika Israel didirikan pada tahun 1948. Meletusnya perang di Gaza telah menimbulkan ketakutan baru di Yordania, sebab para pejabat melihat adanya risiko bahwa Israel juga akan mengusir warga Palestina secara massal dari tepi barat. Safadi memperingatkan bahwa perang di Gaza berpotensi meluas menjadi perang regional dan memicu penderitaan lebih besar. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam invasi darat di Gaza terus bertambah. Pada Minggu 19 November, militer Israel kembali mengumumkan kematian 3 tentaranya. Dilansir The Times of Israel, korban bernama Rani Tahan, 40 tahun, sersan operasi dari Batalion 8717. Kemudian Sersan Yakir Biton, 34 tahun, dari Batalion 8717. Dan Mayor Sen Yahalom, 35 tahun, dari Batalion 8159 juga terbunuh. Kematiannya menambah jumlah tentara Israel yang terbunuh dalam invasi darat di Gaza menjadi 61 orang. Saat ini pertempuran kedua pihak masih berlanjut meski perang sudah memasuki hari ke-44. Israel terus meluncurkan serangan ke infrastruktur sipil termasuk rumah sakit. Lokasi tersebut diyakini terhubung dengan terowongan bawah tanah yang menjadi pusat komando Hamas. Israel sempat menyerbu rumah sakit Al-Shifa di Gaza pekan ini untuk membuktikan dugaannya. Namun mereka akhirnya mundur karena tak menemukan sandera maupun pejabat Hamas yang diburu. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kembali menunjukkan aksinya melawan Israel. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Minggu 19 November, anggota Hamas menembaki kendaraan militer Israel dari jarak dekat. Sejumlah kendaraan termasuk tank langsung meledak begitu terkena peluru. Seperti diketahui, Israel mengerahkan tank ke Gaza sejak invasi darat dimulai. Tank-tank tersebut mengepung berbagai area termasuk kompleks rumah sakit. Israel percaya sejumlah rumah sakit di Gaza terhubung dengan terowongan bawah tanah Hamas. تجمع جنود 3 قناصين رماية قذيفة التبجي في المبنى نفسه مباشرة.
اطلع 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 قول يا رب الله أكبر الله أكبر قرب 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 الله الله Militer Israel angkat bicara soal pembajakan kapal di Laut Merah yang dilakukan oleh militan Houthi Yaman. Israel menegaskan bahwa kapal tersebut bukan miliknya dan orang di dalamnya juga bukan warga Israel. Dalam keterangan resminya, militer Israel mengatakan bahwa kapal tersebut berangkat dari Turki menuju India. Awak kapal merupakan warga sipil dari berbagai negara, tidak termasuk warga Israel. Menurut militer Israel, aksi pembajakan yang dilakukan Houthi Yaman adalah insiden serius di tingkat global yang didalangi oleh Iran. Sebelumnya, sebuah kapal yang diduga milik Israel bernama Galaxy Leader dibajak oleh Houthi Yaman di Laut Merah. Kapal tersebut membawa sekitar 22 orang, namun dipastikan bukan warga Israel. Kabar pembajakan ini muncul setelah juru bicara Houthi Yahya Sarea mengeluarkan peringatan kepada Zionis. Ia menyebut Houthi akan menargetkan semua kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel. Kemudian, kapal yang membawa bendera Israel juga akan menjadi sasaran. Yahya pun meminta semua negara untuk menarik warganya yang bekerja sebagai awak kapal tersebut. تجمع جنود 3 قناصين رميت قذيفة التبجي في المبنى نفسه مباشرة. اطلع 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 قول يا رب الله أكبر الله أكبر. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kembali menunjukkan aksinya melawan Israel. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Minggu 19 November, anggota Hamas terlihat menembaki tank Israel yang menyusup ke Gaza. Selain menembaki dari jauh, mereka juga berani meletakkan bom ke dalam tank secara langsung. Alhasil, tank-tank Israel meledak dan hangus terbakar. Anggota Hamas yang berhasil menyelesaikan misinya terdengar mengucap takbir sambil berlari menjauh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.